Hai, dia Awa, dia Caca, kita berdua asik. Mengapa kita saling membenci? Awalnya kita selalu memberi. Apakah mungkin hati yang murni tidak cukup berarti? Ataukah kita belum mencoba memberi waktu pada logika? Jangan seperti selama ini hidup bagaikan air dan api. Enggak ada mati. Jujur aja sono, gak usah begadang. Lu siapa? Aku mahasiswa di Meninggal. kafe. Lah, sama dong. Iya. Kok meninggal? Kok bisa keluar tangannya bukan diikat? Oh, aku kuat. Ya bagus, keren. Ada yang bukain ya? Terus ngapain di sini? Ngapain ngatur orang mau begadang? Kok ngerti tugas? Allah, teman-temanku aja pada nyantai. Bagus nggak? Lah, temennya di mana? Udah mati juga, nggak usah sosokannya temen. Mereka masih hidup. Lah, Gue yang duluan. oh, iya. Terus Ya. kenapa? Kenapa lu bisa mati? Karena begadang? Heeh. Terus kenapa temen-temen nyantai lu begadang? Karena aku di pantai duluan. Ya coba boleh bawa kali temen-temennya, kasih tahu kenapa Oke. bisa nggak begadang? Panggilin ya. Kenapa? Ini boleh coba panggil dulu. Halo. Ya, Ya. bangun dong. Ini mau di udah rame dipanggil pocong. Mulai kita belum pocong. Kok dia tidur nih? Oh, ini siapa? Oh, ini temennya pocong tadi. Iya, sekarang dia gentengan sampai sini emang. Iya, tadi kata pocong-pocong ini, kata pocong tadi mereka nggak begadang tau semasa hidupnya. Iya. Emang bisa. Bisa dong. Wah, aku juga bisa tadi aku tidur. Gimana sih? Di sini. Oh, di sini Kamu aja. di sini. Maaf ya, aku tadi lagi ngerjain tugas apa ini? Oke, kembali lagi ke Deka Vibes episode 4 edisi Mitos atau Fakta tentang anak DKV. Bersama siapa kita? Kita lagi sama siapa? Aku Brandon dari angkatan 2022 semester 5. Aku JJ dari angkatan 24 semester 1. Oh, ada perbedaan angkatan ya. Ya, coba ada. Ada freshman sama senior. Nah, terus di sini kayak kan kita mau bahas fakta atau mitos nih yang udah pasti apa ya? Apa ya, Wak? Yang banyak orang apa sih ngomong sih? Jadi banyak orang-orang tuh berspekulasi nih tentang anak DKV. Nah, kita tuh mau nanya nih ke kalian sebagai anak DKV, hal ini tuh bener atau enggak sih? Gitu ya. Banyak kayak stigma anak DKV Ya, begadang betul. gitu ya. Mm-mm. Kurang istirahat, kurang tidur. Tapi sebelum itu nih ya, biasanya tuh orang-orang pada suka mikir, anak DKV mah gambar-gambar doang kuliahnya. Sering gak kalian gitu? Sering, itu kalau kayak gitu Sering kan? hajar aja hajar. Karena sebenarnya itu bukan cuma gambar-gambar doang gitu mah. Kita banyak ngelakuin banyak hal selain gambar-gambar itu. Berarti cuma spekulasi doang ya? Spekulasi Nyatanya nggak doang. kayak gitu kan? Enggak. Nah, terus tuh tadi dari yang pocong tadi, fakta atau mitos anak bagi DKV itu suka begadang. Tapi katanya kalian nggak pernah begadang, emang benar? Kalau aku sih begadang. Oh, begadang. Dari kapan begadang? Dari awal masuk aku udah Langsung begadang. Iya, Itu masuk di aku DKV. sih banyak banget. Tenggal banget di DKV. Kalau ini? Kalau buat aku sih agak mitos ya mungkin ya. Karena sebenarnya kalau misalnya kita bisa nge-manage waktu, nggak harus begadang sih seharusnya sih. Oh, iya sih. Atau mungkin karena semester mau udah mulai enak ya tugasnya ya. Mungkin ya, mungkin. Enak. Enak kok. Enak. Emang enak. Kayaknya ada. Iya ada beda dikit ya, Pak. Iya. Oh iya kan kalau tadi kan apa kayak stigma di sosial itu kayak DKV harus bisa gambar nih. Sebelumnya kayak yang pastinya juga kayak ada yang dengar-dengar juga kan kalau kita tuh harus bisa kayak software desain yang pasti karena kan desain komunikasi visual. Dan kalian itu benar atau enggak? Itu kita satu fakta. Emang kita harus bisa tuh software desain Iya. kayak Adobe, Figma gitu-gitu. Mm-mm. Menurut aku sih fakta ya emang harus bisa, tapi nggak harus langsung jago karena aku juga
basicnya nggak jago nih, aku belum megang sama sekali. Terus emang hanya sebulan aku masuk di cafe, aku udah mulai ngulik gimana sih cara kayak Kalau kan Brandon, Kalau menurut aku ya, kalau misalnya tentang skill gambar gitu-gitu nih, menurut aku itu mitos. Karena masuk di kafe itu nggak harus bisa gambar. Yang penting tuh otak kalian encer aja, udah kreatif aja tentang mikirin sesuatu hal gitu. Soalnya di kafe itu patokannya itu bukan cuma gambar, ada kayak ngedesain, terus juga ada kayak videografi, ada fotografi juga. Itu kan mereka nggak memerlukan skill gambar kan, tapi memerlukan skill lain-lainnya. Kayak misalnya cara ngambil angle-nya, ataupun juga cara bikin ceritanya itu kayak gimana. Itu nggak harus gambar, itu yang penting otak kalian itu encer aja berpikirnya gitu. Terus kalau misalnya penggunaan software, kalau menurut aku sih emang fakta harus bisa ya, cuman ya itu tadi kata JJ, bertahap aja. Karena nggak semuanya masuk di kafe pasti dari SMK, enggak kan? enggak. Ada yang dari jurusan IPS, ada yang dari IPA. jurusan IPA juga tiba-tiba belok ke di kafe, itu nggak tahu kenapa ya kalau kayak gitu ya. kenapa? Ngajar gak sih guys? Itu kalau kayak gitu pasti dia nggak ada basic skill buat pakai software kayak gitu kan. Nah, jadi dengan adanya di kafe ini kita masuk juga awal-awalnya tugasnya ini masih manual, karena manual ini buat kita belajar dulu nih sebelum kita menggunakan software ini kira-kira basic skillnya apa ini harus kita punya nih. Nah nanti baru nanti di semester selanjutnya dimulai tuh ada mata kuliah kayak multimedia, terus juga ada kayak videografi seperti itu sih. Jadi bertahap aja nanti. Nah kalau untuk kamu sendiri nih, kamu kan masih baru masuk kan jatuhnya. Kamu kayak selama ini kayak udah ngasah skill kamu tuh sejauh apa sih sebelumnya? Sampai kamu begadang terus itu kenapa? Mungkin ada time management yang kurang atau gimana? Atau emang tugasnya aja Atau yang tugasnya aja yang emang tugasnya Terus sih yang tugasnya. banyak. Kadang setiap minggu, setiap pertemuan pasti ada tugas baru. Jadi baru ngumpulin tugas lagi gitu. Terus kan matkulnya satu doang ya, jadi banyak. apalagi mulai ikut kegiatan-kegiatan juga ya, kegiatan organisasi kampus gitu. Nah, tapi tuh sebelumnya nih mau nanya juga, mitos atau fakta desainer itu khusus anak DKV doang atau emang kayak ya siapa aja tuh bisa jadi desainer? Kalau menurut aku sebenarnya semuanya bisa jadi desainer ya, bisa jadi desainer. Nah, karena semua orang ini kan dia otaknya juga beda-beda kan, jadi perspektif mereka dalam melihat dunia itu juga berbeda-beda. Jadi mereka semua ini bisa jadi desainer, cuman mereka nih harus bisa mengeluarkan itu loh, gimana cara dia mengkomunikasikan ide mereka ke orang-orang lain seperti itu. Jadi emang sebenarnya perlu skill buat cara mengkomunikasikan itu. Makanya kan itu ada yang namanya desain komunikasi visual. Nah, iku. Yaudah nih, lanjut nih kita katanya nih kan sebelumnya dulu ya, kalau dari sebelum aku masuk PKV katanya tuh desas-desus kayak ngapain sih, kayak mungkin karena perbedaan generasi juga ya, banyak orang dulu tuh bilang ngapain sih desain generasi kecil, apa gajinya tuh kecil. Tapi itu satu fakta. Mungkin ada yang udah pernah terjun Ke dunia ke dunia kerja atau Gaji. nyoba-nyoba nyari freelance lah atau ngapain, Emang kecil ya, terus kayak gaji sama beban kerjanya tuh tinggi Iya. gitu. timpang tindih. Coba dari JJ dulu, kenapa masuk mau di kafe? Iya kan? masuk di kafe. Iya, kenapa dia mau masuk di kafe? Mungkin karena dia udah punya vision kalau nanti pas kerja gajinya banyak gitu. Betul, tapi betul. Aku emang karena papa tuh juga bukan desain sih, papa lebih ke arsi, cuma di kantornya itu tuh ada desain grafis sama arsi juga. Nah aku sebelum masuk kuliah itu pernah sempat magang di situ sebulan lah. Menurut aku kayak gajinya nggak kecil sih, kayak tergantung juga kita megang beberapa job itu tuh menurut aku lumayan. Terus aku juga kan kayak bener-bener baru banget terjun ke dunia kayak gitu ya, terus menurut aku lumayan ya. nggak kecil. Terus buat kedepannya juga bagus sih, karena kan pasti kita teknologi juga bakalan dibutuhin di masa depan. Jadi menurut aku emang prospek kerjanya juga gede, terus gajinya juga nggak kecil ya. Berarti ini mitos menurut kamu. Kalau untuk Brandon? Sama mitos. Karena kalau menurut aku sekarang ya, dunia ini udah mulai aware sama dunia kreatif. Nah jadi mereka ini udah mulai inilah berpikir kalau misalnya wah ini nih kayak perlu desain juga, yang ini perlu desainnya juga, karena dengan ada desain itu juga membangun branding suatu bisnis juga kan. Jadi selain itu juga
aku juga ngeliat opportunity kayak freelance gitu. Karena kerja freelance itu kita enak tinggal di rumah aja kan, nggak harus keluar rumah ngeluarin motor terus capek-capek di jalan, nggak harus kan, kita bisa di rumah aja kayak duduk anteng aja gitu ngerjain. Jadi menurut gue itu suatu keuntungan buat jadi mahasiswa di kafe sih. Dan untuk kayak software sendiri nih, menurut kalian tuh bener nggak sih kalau tuh mahal-mahal? Fakta tuh mitos untuk alat-alat, misalnya dari awal mungkin alat gambar, software itu mahal-mahal nggak sih? Ini aku fakta sih. Kalian kan ngerti apa itu? Harga kuliah sama harga bikin gambar-gambar alat-alat tuh emang katanya lebih mahal alat-alatnya ya? Itu sama fakta. Kalau itu sih mitos sih, karena dengan harga segitu mahal banget, itu beli apaan itu dia? Beli puas kayak gitu emang puasnya dari bulu hewan ini harimau itu. Pas kayak gitu kan mahal banget itu mah. Kalau menurut aku sih emang fakta, emang harus ngeluarin modal yang lebih daripada prodi-prodi lainnya. Karena kita juga ada yang manualnya dulu kan, berarti kita otomatis harus beli kayak pensil itu juga macam-macam, terus juga ada kayak cat atau lain-lainnya gitulah. Itu aja per satu matkul, biasanya ada beberapa matkul yang memang memerlukan alat-alat lainnya kan. Jadi emang kalau menurut aku tuh sih fakta sih, emang kita perlu modal di awal. Modal di awal. Untuk JJ, Kalau aku fakta sih, karena benar kata Kak Brandon kan, kalau misalnya aku butuh kuas nih di satu rumah matkul ini, terus aku butuh pensilnya juga nggak satu jenis doang, nggak satu macam, kayak banyak macam, berbagai macam. Terus di matkul lainnya aku butuh beli software ini itu, terus jadi menurut aku itu fakta. bener banget sih. Tapi kayak ya emang sih dari dulu pengalaman juga kan ya, wah pensil berapa 2B sampai 8B, Iya, semua dikoleksi kan itu kan. Terus sekarang semester 5 tuh gak kepake. Gak kepake sih, kayak ya udahlah mungkin lain waktu kali ya kalau ada yang gambar-gambar lagi gitu kan. Terus juga kayak sekarang pengen nanya nih, mumpung ngomongin gambar sama kuliah, kan kalian pasti kan kalau di kelas tuh banyakan teori juga, ada belajar teori sama belajar praktek nih. Kalau praktek kan pasti kayak langsung ke device-nya ya. Tapi menurut kalian itu praktek itu emang lebih penting dari teori atau itu kayak enggak atau sama aja? Menurut aku praktek emang lebih penting sih daripada teori, karena kan kalau teori doang tuh kadang aku cuma bisa nggambarin doang ya kayak gitu, tapi aku nggak bisa praktekin langsung, karena itu aku suka ngemot aja otaknya. Jadi emang harus sambil dipraktek Sambil dilatih juga ya skillnya. Kalau Brandon, Kalau menurut aku lagi ya, kalau menurut aku sih emang fakta kita harus praktek dulu sih, lebih mentingin praktek daripada teori. Karena kalau misalnya kita kebanyakan makan teori terus tapi nggak dipraktek-praktekin, itu percuma juga, teorinya bakal sia-sia juga. Jadi kalau misalnya kita udah ngepraktekin langsung kan, berjalannya kita ngerjain itu, kita bakal belajar juga, kayak misal yang ini nggak cocok nih, ternyata bagusan ini gitu. Jadi teorinya itu tentatif juga, nggak harus kayak itu terus di teorinya. terus kalau dari kalian nih, seiring kayak semakin tahu tentang desain gitu kan, kalian pasti harus up to date kan sama permasalahan di dunia desain, kayak ada artificial intelligence lah, atau mungkin gaya desain terbaru. Itu tuh kalian emang harus ngikutin terus atau kayak nggak usah? Apa kalian pengen ikutin diri kalian aja gitu, kayak punya style sendiri? Emang harus up to date itu ya? Itu satu fakta. Up to date Kalau dari aku sih fakta harus ngikutin zaman sih, karena kalau misalnya kita emang punya art style masing-masing, cuman kalau misalnya art style kita nggak diterima sama masyarakat juga percuma kan, karena emang tujuan kita sebenarnya buat mengkomunikasikan kan. Nah tapi kalau misalnya emang dari art style kita nggak bisa ngekomunikasiin, menurutku sih udah agak-agak gitu. Jadi emang kita harus ngikutin sama perkembangan zaman juga. Kayak misalnya sekarang lagi tren ini nih, kita harus ngikutin nih. Mungkin art style kita bisa diolah bareng sama tren itu, kayak gitu. Kalau JJ gimana? Kalau menurut aku bener sih kayak kata Kak Brandon, kita emang harus up to date tentang semua yang lagi viral gitu. Kalau misalnya aku ikutin art style aku terus, kayaknya nggak mungkin ya, karena style aku kayaknya jelek juga, jadi kayak Jangan gitu. jadi emang harus up to date sih. Semakin improve juga ya. Jadi kayak kan karena pasarnya juga makin luas juga kan kalau semakin ngikutin tren atau viral gitu. Nah terus nih ada juga stigma tentang, pertama-tama tapi mau nanya dulu nih, kalian nih introvert atau extrovert? Aku introvert. Aku introvert. Aku ambivert. Iya. Iya. Nah terus
Katanya nih, mitos atau fakta, katanya DKV itu cocoknya buat anak introvert. Yang ambivert coba atau Kalau menurut aku sih mitos sih, karena selain di DKV itu kan gak cuman yang tadi aku bilang kan, gak cuman gambar gitu-gitu doang kan, tapi kita juga ada kayak kerja-kerja yang harus ngerjain bareng-barengan. Contohnya kayak gini aja nih, kita pasti ngerjain juga barengan kan, perlu komunikasi antara satu sama lain kan. Jadi kalau menurut aku sih DKV itu terbuka buat introvert, ambivert, extrovert, itu semuanya masuk-masuk aja. Jadi nggak harus introvert, Nggak ngeliat introvert, extrovert nggak lihat ya. nggak harus DKV introvert, macam-macam ya isinya. bener sih. Ini nggak introvert. Apa? Introvert tuh ini saya. Ya tapi kan terus nah terus nih, kalian pasti awalnya masuk DKV tuh perspektifnya kayak gimana? Lu tuh DKV tuh di mata kalian tuh kayak gimana? Ada yang bilang katanya DKV tuh nyantai sampai kayak ya mau pakai baju apapun itu kayak ya udah oke-oke aja. Padahal mah kayak sebenarnya kayak gimana sih DKV di mata kalian? Menurut aku sih emang dulunya pas aku ngeliat DKV tuh kayak anak-anaknya sibuk-sibuk banget ya, tugas terus, begadang terus gitu-gitu. Terus tapi setelah aku udah masuk tuh sebenarnya aku dibilang begadang terus sih enggak. Ya aku masih bisa main, bisa aku masih banyak waktu buat main lah segala macam gitu, buat kegiatan yang lain tuh masih banyak waktu. Cuma kayak emang nyantai sih DKV tuh, kayak kita dari fashion kita mau pakai outfit kayak gimana juga kayak nyantai banget. Terus dari dosen-dosennya juga nyantai. Sebenarnya tugas-tugasnya emang nyantai sih, enak. Cuma emang harus ngatur waktunya tuh yang bener aja. Nah itu dari pandangan semester 1 ya. Coba yang semester 2. Yang semester 5 kalau menurut aku ya, dari semester 1 menuju ke semester 4 itu emang santai di bagian apa ya, di bagian organisasi, karena di semester itu kita nggak terlalu ngikutin organisasi kan, ibaratnya kita masih anggota-anggotanya aja, paling kita sesibuk-sibuk kita itu ngerjain tugas-tugasnya aja. Cuman seiringnya di semester 5 ini udah mulai sibuk sama organisasi, karena kita udah bukan anggota lagi, kita udah mulai jadi pengurusnya kan, jadi kita udah mulai sibuk sama kuliah, juga udah sibuk sama organisasi juga gitu ya. Terus kalau misalnya tentang apa tadi, fashion ya, kalau tentang fashion sih menurut aku juga santai aja sih pakaiannya, karena di kafe itu kan ibaratnya kreatif juga dia ya, jadi cara berpakaian dia itu juga nunjukin sifat dia gitu juga loh, seperti itu. Apa nih kalau gitu DKV tuh nyantai banget ya? Nggak pakai banget sih, Nyantai aja. nyantai aja. Nyantai Yang aja. nyantai apa yang nggak nyantai di DKV? Yang nggak nyantai apa ya, tugasnya nih, tugas yang nggak nyantai itu apa ya, tugas kayak project yang sampai 1 semester gitu deh. Gak deh, itu santai saya 1 semester ya. Tugas yang kayak misalnya tiap minggu dikasih. Kalau untuk semester 5 sih untungnya nggak ada ya, tiap minggu dikasih tugas ya, soalnya ternyata udah mulai project panjang kan. Sebenarnya ringan tapi berat aja Iya, gitu ringan kan. tapi berat. Tapi yang penting kuncinya adalah dicicil. Dicicil, benar. Shopee pay letternya dicicil kan? Dicicil dah. Dicicil nggak? Cicil kok, udah mau lunas. Udah mau Sudah lunas. lunas. Oke. Udah. Oke, ya pertanyaannya segitu dulu. Iya. Segmen udah. selanjutnya kita mau ngapain sih? Kita mau main apa sih? Kita mau main game gak sih? Main apa? Mobile Legends? Mau main ML? Iya, main ML. Kok bisa aku ajarin sini nyicil musuh? Sada game. Main game apa lagi kita? Emang bisa gambar pocong? Kan ada di kafe. Semua mati. Tahu ya? Sorry ya Cong, remehin lu gua Cong. Parah. Kira. Pakai aja gue. Iya, kayaknya iya dah. Ini kita ngobrol aja. Ini kita ngobrol aja nih sekarang. Tadi time lapse kan? Ya, silakan ngobrol, saya akan gambar. Bem. Oke, udah siap. Cepet nih gini. Nggak pakai bel ya? Oh iya, lah mau pakai bel nggak? 1, 2, 3. Ting 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 ting. Silakan. Pada mana sih gambarnya? Pen tuh. Benar. Lah Allah, nyontek, Masih. Kebaca. Figma ada tahu pen tuh. Figma
cuma beda bentuknya. Oke. Belum. Siap. Motornya Interaksi berhenti dulu. Udah. Tadi yang kesalahan. Ya udah sih. Belum lihat, belum lihat. Siap nih. Hei, zoom. Oke. Kelar dong. Oke. Lanang. Sabar. 1, Tunggu. 2, 3. Ding 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 ding. Ya, siap. Radial. Salah. Diam dong, gantian. Aku nggak tahu. Aku juga. Kipas ya sih. Enggak. Masa kipas? Poe. Ini sesuatu yang biasa dipakai mahasiswa. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Digital atau enggak? Digital ya. Ini kayak Kasihin dong, kasihin. Hin. Generate. GPT, anu, ya itulah. GPT. Kasih nafas, kasih nafas. Kasih nafas. Ejet sekecil. Kok coba nyebut ya? Iya, Wush. tiap minggu ada. Nah kan kamu udah ikut ini, kamu minta nilai A+. Tiap minggu ya? Kalau ikut ini dapat nilai A+ dari Pak Sandi. Bisa juga nih request ke siapa? Don, dan lihat, Don. Temannya Pak Sandi. Astaga, kayak gitu dong. Oke, udah ya. Tuh, dia udah lihat. Ini udah DKV banget nih. Siap. Jaga. Ya. Siap. Oke. 1. Ding ding. Ding ding. Belum 3. Lagi ya dia spy. Udah cepet 3. Tanpa salah. 2. Tikus. Brush. Ding Press tool. ding. Brush pen. Corel Draw. Salah. Tang pen. Balik Bukan ke DKV ya? lagi. Pen tool. Benar. Benar. Oke. Kasih nafas dulu. Kasih nafas. Udah lagi apa lagi? Udah apa lagi? Udah. Lagi rang rematch. Oh, mau rematch. Tapi DO5, sayangnya- DO5. Aduh, ini bukan Tekken, bro. Udah ya? Udah. Jadi Udah, sudah terbukti teman-teman. ya dari episode 1 sampai episode 4. Hostnya jago banget. Oke. Gimana? Gamenya seru gak? Walaupun kalah. Biasa aja sih sebenarnya Ada sih. yang ngelawan yang paling terakhir kita. Kita Kita lawan ngalahin terakhir. sejauh ini belum ada yang ngalahin kita tahu. Ya kita humble aja. Kita humble. Ayolah. Jadi itu sesi terakhir dari episode kali ini. Tapi sebelum itu, coba kalian ada closing statement nggak? Ada pesan nggak buat yang mau masuk DKV mungkin? Atau buat adik-adik Adik. semesternya? Pokoknya yang mau masuk DKV jangan pernah takut gak bisa gambar, karena aku sendiri gak bisa gambar sebenarnya. Jadi kayak karena DKV gak gambar aja. Jadi jangan takut masuk DKV. Dan mulai tenang. Terus kalau buat aku buat ini deh. Buat adik-adik yang di bawah. Aduh, adik-adik yang di bawah. Halo deh, Maksudnya, halo deh. adik-adik tingkat yang di bawah yang lagi di kafe, jangan lupa buat istirahat terus. Karena kalau misalnya kita nggak istirahat, otak kita nggak bisa mikir nanti. Yang ada tugasnya juga nggak selesai. Manfaatin waktu buat istirahat juga ya Nah. berarti. Jangan kebanyakan Jangan kebanyakan main ML juga. Dan kebanyakan main ML. Oke, sekian kali ya dari kita ya. Kita Asep pamit undur diri. Assalamualaikum.